Record. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, jadi kita lanjut aja ya, udah ya. Nah, jadi coba kita buat baru ya. Di sini klik kanan, create new. Saya nggak siapin, mudah-mudahan nggak bermasalah nih ya. Nah, jadi yang di-create itu bisa database, tabel. Nah, yang lainnya saya juga belum nyoba gitu. Jadi database, kita buat aja database baru. Nah, namanya SIMI aja gitu ya. Nah, SIMI 2022, biar beda. Itu. Nah, ini yang disebutnya tuh aplikasi yang sudah GUI ya, yang sudah GUI gitu ya. Jadi mudah gitu ya. Nah, ini yang lainnya default aja, jadi pakai Latin, Swedish gitu. Nah, oke. Ah, oh iya ini udah nih tuh, SIMI 2022. Ya ini ya, terbentuk ya. Sok silakan kalau ada pertanyaan dulu. Jadi tadi klik kanan aja ya, membentuk database ya. Klik kanan sembarang. Oh enggak, di local host root. Ya tadi ya, di sini. Di sini klik kanan. Tuh, create new. Ya. Nah, ini MySQL nih ya. Menggunakan MySQL. MySQL nih. Nah, jadi SIMI udah. Nah, kalau saya klik di sini, oh masih kosong tuh. Jadi ini nama database-nya. Oke? Ada pertanyaan nggak? Coba kalau kira-kira sesudah ini ada yang tahu, ada yang memperkirakan dari kuliah sebelumnya, apalagi yang dilakukan? Database-nya sudah ada. Iya benar, menceritakan tabel. Nah, kita ciptakan dulu tabelnya. Jadi klik kanan di sini, jadi ditunjuk database-nya, terus klik kanan, create lagi jadinya, gitu ya. Nah, create lagi, create apa? Di bawah database ini, di bawah. Di bawahnya database ini kan terdiri dari tabel-tabel kan? Nah, ini membuat tabel nih. Tabel pertama apa kira-kira dari semua tugas sendiri dan dari kuliah yang umum nih? Yang umum saya sarankan provinsi aja ya. Apa? Mau apa? Provinsi setuju nggak? Jadi klik kanan di sini udah tabel, tabel. Nah ini tabel, gitu ya. Kita klik tabel. Nah nama tabelnya apa tadi? Ya, kalau kebiasaan saya ya sudah lebih baik di depannya dikasih nomor urut. Nah gitu 00. Jadi nanti kelompok apa 00 terus 01, 02, 03 gitu. Ngerti nggak? Supaya terstruktur gitu ya. Nah, 00 misalkan yang paling atas kode apa? Provinsi. Boleh ada spasi nggak? Kalau mau ada spasi, terus spasinya diganti dengan apa? Supaya ada jarak. Nah, underscore. Gitu ya. Nah, kita tanpa underscore, tapi setiap katanya jadi huruf besar gitu. Ya, gitu ya. Oke? Nah, ini dari catatan sebelumnya ya. Ini coba dipraktekin nih. Didemonstrasikan, bukan dipraktekin, didemokan. Ada pertanyaan nggak? Enggak ya? Enggak ya? Lanjut. Nah, lanjut. Selesai. Belum selesai di situ. Nah, ini adalah kolom-kolomnya. Jadi kalau ini nama tabel ya. SIMI 2022 nama database. Yang 00 kode provinsi nama tabel. Kemudian atributnya, kolom-kolomnya. Nah, sebenarnya kolom-kolomnya ini tidak hanya atribut, ada juga primary key dengan foreign key gitu ya.
Ya, coba kita jadi kolom ini kita ada add di sini, kita tambah add, nah, gitu, ya. Jadi di situ langsung boleh diganti namanya di sini, kode provinsi. Nah, kenapa sama-sama kode provinsi? Silahkan, ada pertanyaan enggak? Nah, kode provinsi itu kalau dulu ya, yang saya udah bilang, sebenarnya jadi tugas harusnya Agnes. Melihat di internet, kode provinsi itu tersedia di internet. Ya, nah itu 11 sampai 92, 95. Jadi gini sebentar. Jadi pendahulu dulu ya menciptakan kode provinsi itu disebutnya 2 karakter. Nah, 11 itu Banda Aceh gitu ya. Sampai 95 kalau nggak salah. Itu pertamanya 91 Papua mekar jadi 2, Papua dan Papua Barat. Nah, 91 dan 95. Ngerti nggak? Nah, Indonesia ini akhirnya diakui secara internasional terlalu besar negara ini. Benar nggak? Nah, saya sih nggak ngikutin ya. Saya nggak ngikutin. Yang ngikutin itu STPDN sekolahnya. Ngerti nggak? Ya, STPDN ini bermasalah kemarin ya. Narkoba, seks, perkelahian gitu ya. Nah, sekarang nggak kedengaran lagi nih, nggak tahu. Ya, nah gitu. Itu disiapkan untuk jadi pamong praja gitu ya. Ya kan gitu ya. Tapi juga anaknya Pak Hermanto Dardak, sekolahnya apa nggak tahu ya. Itu cepat juga jadi wakil gubernur Jawa Timur. Ya, almarhum Pak Hermanto Dardak itu angkatan 75 di sini sipil. Nah, apa namanya? Terakhir itu banyak sekali mekar-mekar wilayah ini kan. Dan yang terakhir apa? Papua. Papua Barat atau Papua ya? Yang mekar ya? Papua ya? Sebelumnya Kalimantan Utara ya? Sebelumnya lagi Sulawesi Barat. Ya. Sebelumnya lagi Cimahi. Ya. Nah, kira-kira gitulah. Jadi mungkin akan terus mekar wilayah Indonesia ini. Ya. Ada pertanyaan nggak tentang pemekaran wilayah? Kenapa sih harus mekar? Kalau saya tanya jawabannya apa? Ya, supaya pembangunannya diperhatikan gitu ya. Kalau ini kan kayaknya enggak terlalu ya. Dan zamannya Pak Jokowi aja Papua ini dihadirin beberapa kali katanya. Gitu ya. Karena terlalu sibuk akhirnya ya enggak diperhatikan. Tapi karena kecil, malah masalahnya jadi seringkali orang menyebut terlalu banyak raja-raja kecil. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola negaranya, bahaya juga gitu. Gitu ya. Dan kita sudah merelakan Timur Timur pergi, kayaknya rela ya kita ya. Kayaknya nggak ada yang ngusik-ngusik ya. Timur Timur kan ya. Itu kan ke Pak Habibie ya. Nah kira-kira gitu. Nah pertanyaan kamu, kenapa nggak ngurut ya? Ya gitu ya. Nggak ngurut, itu untuk menyiapkan supaya bisa disisipi. Paham ya? Ya kira-kira gitulah logika kamu pasti jalan lah ya. Gitu. Supaya bisa disisipi. Tapi sekarang yang jadi masalah, tiba-tiba Bina Marga PUPR ya memperkenalkan 01. Sebelumnya Aceh itu 11. Karena 01 dengan 1 kadang-kadang sama. Tapi di sini beda. Jadi harus 2 karakter. Nah, kalau 2 karakter itu di sini jangan integer. Kalau integer itu 01 jadi 1 kan? Jadi di sini pakainya karakter.
Varkar disebutnya. Nah, ini 2. Nah, 2. Nah, kalau Varkar 2 itu bisa untuk 01. Tetap 01 beda dengan 1 gitu. 1 diterima, 01 diterima, tapi artinya beda. Kalau kamu masukkan 1, itu kode provinsinya bukan Aceh gitu, nggak tahu apa. Paham ya? Silakan, masih ada pertanyaan nggak? Enggak ya? Nah, terus di sini seperti yang saya sudah sebutkan, nah kode provinsi, nama provinsi. Nah, gitu. Kalau nama provinsi juga pasti bukan integer kan? Varkar juga ya. Nah, kalau saya biasanya 30 atau 50 gitu. Ya, tinggal dihitung. Coba sekarang dihitung. Nanggro, Aceh, Darussalam. Berapa tuh panjangnya? Nanggroe ya. Ayo hitung semua supaya pelatihan ya. Groe, Nanggroe, Aceh, Darussalam. 24 saya. Ayo hitung semua. Nah, di sini boleh ada spasi. Hah? Saya pernah kerja di Brunei. Brunei Darussalam. Ya. Nah, saya nggak tahu. Darussalam itu 1S atau 2S. Kalau Aceh 2S. Brunei 2S. Jadi itu bedanya 1. Saya 2S tadi. Sengaja saya suruh kamu hitung juga. Nanggroe Aceh, Darussalam. S-nya 2. Jadi 24 kan. Nah, itu yang paling panjang nama provinsi di Indonesia. Jadi sebenarnya cukup 30 kalau kamu mau. Nah, ini cukup 30. Nah, kira-kira gitu. Oke, ada pertanyaan enggak? Nah, coba sebutkan mau kolom apa lagi? Mau kolom apa lagi? Ya udah, kalau gitu saya tunjukin ya supaya saya bilang ya kalau kuliah bukan nguji, bukan ngetes, bukan ulangan gitu ya, tapi memberikan kesempatan kamu berinovasi ya, creative thinking gitu ya. Nah, coba kalau yang punya saya ini simpan dulu yang tadi. Kalau yang saya punya kode provinsi ini tabelnya ada 18. Gitu supaya kamu tahu ya. Jadi tidak kerdil gitu ya, cukup 2 gitu ya. Nah, kalau saya 18 coba disebutin aja apa nih? Provinsi kode, provinsi nama, provinsi XY. Jadi koordinat wakil gitu ya. Terus ada area, jumlah luasnya berapa hektar atau kilometer persegi, provinsi font. Jadi kalau mau peta, fontnya provinsi yang berapa? Terus colornya apa maunya? Itu bisa diatur, beda provinsi, beda font, beda color. Provinsi plot. Nah, apa nih nggak tahu perlu diplot apanya gitu atau tidak gitu. Terus ini karakternya 1, yes or no. Gitu ya. No, 1 yes, kira-kira gitu. Terus skalanya. Skalanya berapa tuh supaya bisa bagus tampilan saya itu Jawa Barat atau Sumatera Barat bisa bagus. Kan pakai skala kan? Nah, skalanya berapa supaya peta Google bisa menampilkan semua provinsinya. Terus ada ibu kotanya apa? Nah, provinsi kode ISO, International Standard Organization. Saya bilang semua wilayah Indonesia udah dikodekan secara internasional. Nah, tiba-tiba dirubah dari 11 ke 01, saya nggak tahu dampaknya. Gitu ya, karena ini sudah ISO. Gitu. Terus ada apa lagi nih?
Makanya kalau saya nggak mau langsung hilang. Jadi ada kode lama, ada kode baru. Nah, terus ada apa lagi? Populasinya berapa? Areanya? Loh, area dengan apa tadi? Area peta dengan area ini ya. Area sesungguhnya. Apa ini bedanya? Nggak tahu. Provinsi pulau besar. Jadi ternyata di Indonesia itu masing-masing provinsi itu ada pulau besar, ada pulau kecil gitu kan. Nah, itu didata semua. Provinsi, jalan nasional, dan pro. Nah, kalau ini nanti ada jalan nasional, ada jalan provinsi, jalan kota, jalan kabupaten. Nah, gitu. Jadi kode provinsi, di dalam provinsi itu ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Nah, gitu ya, kira-kira gitu. Nah, kodenya di sini. Provinsi Latlong. Kalau tadi XY, kalau ini yang apa namanya? Yang Latlong. Latlong itu disebutnya apa? Koordinat global. Gitu ya. Koordinat global, koordinat. Jadi kalau Latlong itu satuannya derajat. Kalau yang X itu satuannya meter. Jadi kalau 2 titik ya, ada XY kan. Nah, kamu bisa ngitung jaraknya. Tapi kalau bujur lintang nggak bisa tuh langsung. Harus dikonversikan dulu ke dalam XY. Paham nggak itu? Saya nggak tahu lah. Tapi saya ngomong aja begitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Terus terakhir zoom. Nah, mau di zoom nggak? Jadi ini untuk keperluan peta. Nah, jadi kita lagi buat balik lagi ya. Saya tutup ini. Nah, saya tutup yang saya sudah punya. Nah, yang di sini ya sudah. Silakan bisa kamu tambah sendiri. Tapi kamunya belum bisa ya. Nah, jadi di sini. Jadi ini bisa sampai 18 nanti. Supaya pemikiran kamu jadi terbuka sekarang kan. Membuat tabel kemarin cuma 2 gitu ya. Ya ternyata bisa panjang gitu. Nah, yang banyak itu adalah atribut disebutnya. Ya, dan kamu pilih mana yang primary key gitu kan. Nah, kalau di sini gimana? Mana primary key, mana atribut? Balik lagi ke backup. Nah, kode provinsi mana tadi? Kode provinsi. Nah, yang di sini nanti yang primary key huruf besar. Nah, ini huruf besar primary key. Coba kita buat ya di tabel yang baru. Nah, gitu. Ya, sementara cukup 2 ya. Atau mau ditambahin 1? 2 atau 1? Cukup 2 ya? 2 lah ya. Cukup 2. Nah, untuk membuat primary key index. Nah, index di sini add. Add tipenya apa? Tipenya di sini. Tipenya ada primary key, unique, full text, spasial. Kalau saya sih cuma pakai primary key di sini. Gitu. Primary key. Nah, di sini primary key. Di enter tadi. Di enter, jadi kita mau mendefinisikan primary key. Nah, ini sudah GUI. Gampang, tinggal ditarik dari sini ke atas. Nah, gitu. Ini aja di bold. Itu nanti nama provinsi yang dicetak. Yang mana? Ulangin lagi. Ya, kalau kamu mau jadikan itu primary key, ke atasin bisa nih, apa? Dikeatasin tuh. Dikeatasin, dia jadi bold juga. Dan kalau mau dibatalkan, dari sini remove. Tuh, gitu. Waktu tugas, primary key bisa lebih dari 1. Ada ya, waktu tugas kan? Kalau nggak salah. Mau ditunjukin contoh? Boleh. Nah, ini simpan dulu ya. Ini simpan. No, ini nggak boleh null. Null itu boleh kosong. Jadi di sini apa ya? Allow null. Nah, ini dihilangkan dulu kalau gitu. Dibuang dulu. Nah, ini allow null. Nah, default jadinya. Gitu.
Jadi nggak boleh null. Nah, jadi kalau allow null berarti boleh kosong kan. Nah, ini dicentang. Kalau tidak dicentang jadi no default gitu. Kalau diizinkan null, default itu harga awal ya. Harga awalnya null. Nah, itu nggak bisa jadi primary key. Nah, sekarang balikin lagi jadi primary key, add. Oh, udah ada ya. Ini remove, ini primary key-nya tinggal di drag ke atas. Nah, gitu. Simpan. Nah, silakan sampai situ tadi gagal, udah dibetulkan. Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau lihat contoh ya, yang primary key-nya lebih dari satu, Pak. Apa? Kode jalur lajur ya? Kode jalur dan lajur. Kode ruas jalan, jalur, dan lajur. Nah, ini. Nah, ini primary key-nya sampai 5. Ya, gitu ya. Udah ya, jangan lama-lama ya. Waktunya nggak banyak ya. Jadi saya tutup lagi di sini. Di sini udah. Nah, udah tersimpan. Oke, varchar ada integer dan desimal. Saya cuma pakai 3 aja tipenya. Oke. Nah, ini belum ada foreign key nih ya. Jadi jangan dulu ya, selesai dulu ya. Oh, bagus. Bagus kan? Buat tabel satu lagi. Jadi ini provinsi. Nah, tabel kedua apa? Indonesia, provinsi. Kode jalan aja ya. Nah, oke, kode jalan. Kita kliknya di sini membuat tabel lagi kode jalan gitu. Ya, jadi di sini namanya kode jalan. Nah, kode jalan, kode provinsi. Nanti provinsi itu kan ada kabupaten, ada provinsi, ada kabupaten, ada kota kan. Nah, itu 0 gitu. Ngerti nggak? Ya. Yang termasuk 0 kodenya nama tabelnya itu mungkin dengan yang umum gitu. Nah, kalau jalan misalkan kategori kedua 01. Gitu kira-kira yang tadi ya. Jadi boleh aja 01 kode jalan. Di bawah kode jalan kan ada kode ruas ya. Nah, bisa 011 jadinya. Nah, kalau lajurnya nanti 0111 gitu kira-kira gitu. Ya, jadi kelompok di 01. 01 kode jalan. Nah, kira-kira. Oke. Nah, add. Boleh simpan dulu gitu ya. Simpan. Boleh dipanggil dari sini nantinya. Panggil kode provinsi, kode jalan gitu. Nah, di sini kode jalan. Kode jalan apa? Yang pertama, kolomnya. Kolomnya apa? Ayo. Iya, kan udah benar sekarang ya. Kode provinsi. Yang harus benar ini. Kode jalan. Nah, kode jalan itu kalau saya yang biasa dan itu ditetapkan oleh Bina Marga PUPR ya, 3 karakter. Jadi 001 sampai 999 kalau mau. Gitu. Biasanya kalau kode angka ya, bukan huruf. Meskipun boleh huruf gitu. Nah, jadi di sini varchar 3. Varchar 3. Nah, gitu. Varchar 3 langsung nama ya. Langsung nama ya. Nama jalan ya. Nah, akhirnya dibalik kalau lihat punya saya. Jadi provinsi kode, provinsi nama. Supaya yang di depannya provinsi semua gitu. Nah, kalau ini juga kalau dibalik berarti jalan kode, jalan nama gitu.
Jadi berurut kan? Ya. Nah, kira-kira gitu. Karakternya biasanya 50. Nah, cukuplah segini dulu ya. Ya, simpan. Oh, sebenarnya boleh nggak disimpan. Kita sebutkan indeksnya, primary key-nya. Primary key-nya apa? Primary key-nya mana? Yang di drag mana? Kode provinsi dulu. Selalu. Terus kode jalan. Nah, gitu. Berurut di sininya. Baiknya berurut. Ya. Nah, ini selesai nih. Save. Nah, ini lupa lagi tadi. Ini masih null nih ya. Jadi batalin lagi. Nah, ini harusnya dilihat. Jadi harusnya no default, no default, no default, no default. Terus kita create lagi, drag lagi ke atas. Ya, ada pertanyaan nggak? Nah, itu dengan dibilang foreign key kan? Ya, ngerti nggak? Foreign key itu primary key gitu. Jadi dari dua primary key ini, nah dari dua primary key ini, kode provinsi ini foreign, asing. Gitu kan? Nah, ini foreign key-nya. Ya, jadi foreign key namanya add, nah foreign key 1. Oke, foreign key 1. Nah ini, kolomnya apa? Jadi bisa dipanggil. Sebentar, iya kolomnya coba ini drag enggak ya? Oh, di double klik. Double klik ya. Kolomnya apa? Yang foreign. Apa jadinya di sini? Benar, diklik di sini. Nah, gitu. Diklik, oke. Reference tabel. Tabel yang menjadi acuan. Jadi bahasa Inggrisnya kan bisa dipahamin ya. Nah, coba diklik di sini. Nah, 00 kode provinsi acuannya kan? Ya, mengait ke foreign kolomnya. Foreign kolomnya. Oh, reference table. Sebentar, digedein dulu. Harusnya ini juga. Nah, gitu. Nah, coba digedein. Foreign kolom dengan reference tabel. Oh, reference tabel kan di sini. Provinsi kolomnya juga ini kan. Dan kolom yang mau di foreign kan kode provinsi gitu. Ya, jadi ini sama dengan ini dan ini nama tabelnya. Ya, oke ya. Nah, ini udah muncul di sini ya. Tuh. Ya kan ya? Terus kita save, simpan. Udah selesai. Nah, silakan bisa nambah lagi. Oh, sudah habis. Kita baik karena kita telat. Minggu depan kita 2 lagi, jangan ada yang telat ya. Ya. Nah, apa namanya? 2 tabel udah. Nah, ini menciptakan database. Database itu terdiri dari apa? Nama tabel, nama database-nya, dan tabel-tabel yang dalam tabelnya terjadi kolom-kolom. Kolom-kolomnya ada primary key, ada. Nah sekarang saya nggak mau ngomong dulu. Ada pertanyaan nggak? Yang penasaran silakan. Apa? Ada rumusan. Program itu. Ya program, jadi gampang ya. Kalau misalkan ini saya nggak berdiri deh. Mas. Nah, misalkan kamu punya nilai A sama dengan berapa? 100.
ya, dikali dengan B nilainya 10. Ya, 100 kali 10, kamu nggak perlu kalkulator, kamu nggak perlu program, kamu bilang. Ya kan ya? Tahu kan hasilnya berapa? Tahu? 1000 kan? Nah, kalau di program itu, misalkan hasilnya ditaruh di C. Ditaruh di C. Jadi di program itu, C sama dengan A kali B. Di atasnya A sama dengan 100, B kali 10. Jadi komputer mah jadi bisa lebih panjang gitu daripada kamu gitu. Ngerti nggak dulu? Nah, cetak C 100. Tapi ada kalimat tadi, A sama dengan 100. B sama dengan C sama dengan bukan 1000, A kali C, gitu kan kalau programming kan? Itu pertanyaan kamu kan? Terjawab jadinya. Ya nggak ada, ini kan bukan program. Ini database. Gitu, ngerti nggak? Dimulain dengan DFD. Terus ERD jadi ini, yang ketiga kan programming. Ngerti nggak dulu? Yang saya nggak tahu lah kamunya. Cukup nggak gitu kuliahnya di sini? Atau harus sampai programmingnya sederhana? Karena programming kan sebenarnya sudah dikasihkan di S1 kan. Dan kalau Rektrans dikasihkan di S2 tuh sama Pak Idwan yang ngajar. Ngerti nggak? Nah, gitu ya. Nah, saya masih ada 2 tadi saya memberikan kamu penasaran gitu. Maukah kamu belajar? Ya, karena masih ada waktu sisa kayaknya. Nah, oke, ada pertanyaan lain nggak? Dari sejauh yang dijelaskan? Iya, iya. Sekali lagi ya, kurang jelas. INT integer, desimal, 3 biasanya saya pakai. Desimal, integer dengan varchar. Oh, ada lagi boolean sebenarnya. Saya pakai boolean. Untuk flag biasanya. Ya. Ada yang 16 karakter gitu. Susah untuk kita, orang matematik mungkin perlu. Kamu bilang bagaimana menentukannya? Sesuai kebutuhan. Jadi kalau kamu sudah lewat lanjut ya, 30 tadi kan misalkan varkarnya ya. Kok kurang panjang? Ya tinggal ditambahin aja database yang ngikutin semuanya. Jadi yang tadi varkar 30 jadi 50 sekarang, kalau perlu 80 boleh. Saya ada varkar yang sampai 300. Masih bisa diubah. Ya, satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Waktunya udah habis, tapi cepat aja. Udah nggak ada. Nah, yang berikutnya, bagaimana menggunakan database ini kan? Benar nggak? Nah, coba kita praktekin. Bagaimana menggunakan database ini. Jadi, nah ini udah selesai ya. 2 tabel. Ya, kita isi dari yang atas ya. Di data. Nah, gitu. Coba kita isi. Ini kosong kan? Nah, kita isi plus di sini. Plus. Nah, kode provinsinya apa? 01. Kalau saya 11 ya. Karena tadi susah ya. Kalau yang lama dan internasional 11 nih harusnya. Nah, jadi kalau 11 kamu udah tahu kebutuhan kolom baru kan? Kode provinsi lama. Kode provinsi baru. Ya kan? Nah, gitu. Jadi bisa nambah kolom itu. Tapi kehalan. Saya lagi nambah kolom ya di program saya, makanya jadi pada nggak jalan programnya karena lagi nambah kolom. Nambah kolom atribut, tadi belum disebutin. Kode provinsi itu primary key, nama provinsinya atribut. Nambah atribut nggak apa-apa. Nambah primary key kengelan, susah. Ngerti nggak? Sampai 2 minggu saya untuk memberikan akses ke kamu belum berhasil aja. Karena dirubah. Saya lagi membuat 3 program seri ya. Program Pastin, program backup, program Dendut untuk pengelola jalan, jadi Bina Marga. Dan di atasnya yang sepadan, program Pastin, yang tadi Pastin M, di sini Pastin tanpa M, backup di atasnya Survey, dan Dendut di atasnya Modplan gitu. Nah, yang Pastin
survei dan mode plan disiapkan untuk dipakai yang non bina marga. Jadi kayak mahasiswa, terus apa namanya, dosennya, terus konsultan, gitu. Nah, lagi dipecah jadi 2, kengelan ternyata, kengelan, gitu ya, karena ada primary key yang berubah. Jadi kalau bisa primary key jangan berubah, kalau bisa. Kalau atribut berubah, banyak orang yang bilang jangan dulu ya. Kalau sekarang nggak apa-apa. Karena bisa boleh gitu dan mudah, nggak mempengaruhi banyak. Nah ini langsung aja, nggak perlu memikirkan kode provinsi baru. Ini Nanggro Aceh Darussalam. Singkat aja lah ya. Gimana? Mau nambah lagi atau cukup 1? Iya, saya setujuin lah kamu lah. Ya, tapi saya nggak tahu benar atau enggak. Kita simpan dulu ini, simpan. Ya, dan kita nambah 2 aja ya. 2 ya. 2 32 aja supaya jangan salah. Jabar. Ya. Kalau 12 itu harusnya Medan, Sumatera Utara harusnya. Tapi daripada lebih baik simpan. Nah, 2. Cukupkah? Cukup lah ya. Ada pertanyaan nggak? Belum sulit. Kayaknya gampang ini. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Kita mulai dengan yang bermasalah. Nah, kita bilang selesai ini kan udah disimpan semua kode jalan. Boleh nggak? Kita coba ya. Ada pertanyaan, ada ini ya, pilihan ya. Kalau diisi aja. Nah, ternyata MySQL karena udah dikolekin, jadi ini siap pilihan. Nggak bisa tuh. Nggak bisa otomatis. Nanti habis ini kita lepas hubungannya. Ya, kita lepas hubungannya. Nah, kalau kita lepas hubungannya, mungkin bisa gitu. Nah, ternyata saya nggak bisa menunjukin kemungkinan kamu salah gitu. Kalau kamu isi 35, Jawa Timur salah. Tapi sekarang database engine-nya, disebut database engine-nya, sudah melarang itu. Hanya boleh 32 dengan 11. Gitu ya. Nah ini diterima 32 tuh di sininya. Tapi diketik langsung nggak boleh. Nah yang di sini kode jalannya, aduh sebentar, kenapa nih? Sebentar. Kode jalannya misalkan, kode jalan belum diikatkan kemana-mana kan? Nah, jadi saya bisa isi sembarang nih. 999, kok bisa ya? Bisa tuh. Kan tadi karakter 3 digit kan? Jadi boleh 0, 0, 0 sampai 999. Kalau numerik. Tapi kalau mau letters juga, ya boleh. A, B, C, X, Y, Z. Ya boleh, itu boleh. Tapi kalau saya sementara dibatasin angka. Nah, yang ruas ya, yang ruas ada huruf gitu. Nah, tapi nanti kita belum lah ya. Kenapa demikian? Nah, nama jalannya misalkan di sini jalan ke surga gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Gitu boleh apa aja kan? Ya, gitu ya. Gitu, bagus. Semuanya. Oke, ya nama jalannya jalan ke surga. Oke, ya sudah saya nggak bisa menunjukkan yang salah. Karena sudah ini, kecuali kita hapus nanti koneksinya. Ya, udah ya, paham ya? Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Nah, coba kita hapus. Kita simpan dulu, udah kan ya? Udah disimpan. Nah, coba kita lihat struktur datanya di sini. Ya, di sini. Nah, ini. Nah, foreign key-nya kita hapus.
Foreign kitanya kita hapus, remove. Ya kan ya? Foreign key-nya dihapus. Foreign key-nya dihapus, hilang. Primary key-nya ya harus dihapus juga ya. Kalau ini enggak nyebutin primary key, coba dihapus dulu deh. Primary key di sini ya. Nah ini dihapus. Nah kita simpan. Nah kita masukin datanya lagi. Yang kode provinsinya sudah dimasukin. Ini juga berarti enggak hilang ya. Enggak hilang. Menghapus hubungan, tidak menghapus datanya. Nah, kalau saya tambah di sini Jawa Timur bisa nih. Ahmad Yani. Tuh, masuk kan. Ngerti enggak? Nah, ini jadi di dalam ERD-nya kan dikasih dua bagian kan. Primary key dengan ini kan. Terus ada hubungan one to many kan. Ya gitu ya. Itu harus didefinisikan di sini primary key-nya dengan foreign key-nya. Kamu mau tanya apa? Pada provinsi 35 di Pajajaran dari input, tapi pada provinsi karena kalau boleh ditambahkan. Ada yang mau jawab enggak? Nah, menyatakan hubungan ya primary key dengan foreign key. Bagus. Kamu tidak akan melakukan kesalahan. Paham nggak kalimat tadi? Bagus, karena kamu nggak sengaja. Mana sih ada orang mau buat salah sengaja? Kan tidak disengaja kan? Nah, jadi akhirnya kamu itu error free. Problems free. Ngerti nggak? Tapi kalau nggak didefinisikan, primary key dengan foreign key, kamu boleh salah. Tapi juga ada keuntungannya. Mendefinisikan hubungan itu ada keuntungan kerugian, melepas hubungannya ada keuntungan kerugian. Tidak banyak, dua-dua kayaknya. Coba sebutin dulu. Kalau kamu menggunakan primary key, hubungan primary key dan foreign key, keuntungannya apa? Error free. Gitu ya? Error free. Dan yang kedua, kalau mau ada duanya, ada pilihan jadinya. Lupa mau ngisi apa. Nah, kan ada pilihan kan, seperti tadi kan. Ya. Itu keuntungannya kalau mendefinisikan hubungan. Keuntungannya kalau tidak mendefinisikan hubungan. You are a free guy. Kamu adalah orang yang bebas, mau ngisi apa aja, boleh. Keuntungannya gitu. Ngerti nggak? Ya, keuntungan kedua, kalau dicari keuntungan kedua, ya tadi ya, bebas, 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 bebas. Jadi programnya, kalau udah jadi program, nggak kaku. Kamu boleh ngisi apa aja. Tapi yang diisikan bisa salah, itu kerugiannya. Paham ya? Nah, kayaknya cukup itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya. Mau dikonekin lagi sekarang? Oh, gini nggak bisa. Coba ya, bagus ya. Pertanyaannya bagus. Nah, ini bagus menurut saya. Balik lagi ke sini. Nah, tabel ini sudah kan ada primary key ya. Tabel yang ini hilang kan? Sekarang mau dibalikin ya? Kan ini jadi add kan? Kan ya add ya, gitu ya? Add primary kan? Ya, gitu ya. Nah, terus akan naikin ke atas. Oh, mau. Kode jalan. Oh, mau. Nah, saya sudah menjelaskan
Nah, dan ini mau. Yang tidak maunya waktu kamu save. Oh, karena foreign key-nya belum. Jadi kalau hanya primary key mah boleh aja dia. Kan belum hubungan dengan tadi. Ya, ini kan foreign key kan di satu tabel ya. Kalau yang ini foreign key add. Nah, terus di sini kolomnya kode provinsi ya. Kode provinsi diklik di sini oke, terus reference tabelnya diklik di sini kode provinsi dengan foreign kolomnya ini ya. Nah, ini juga ada nih restrictnya on update dengan on delete, banyak nih pilihannya sebenarnya. Tuh. Ya, bisa dicoba sendiri nanti kalau kamu udah bisa masuk. Nah, ini masalahnya sekarang pada saat di save nih nggak bisa. Tuh. Ngerti nggak? Ya, nggak bisa sampai kamu harus hapus dulu datanya. Datanya dihapus baru ini karena mengisi data kan levelnya sesudah strukturnya benar kan? Ya. Waktunya udah habis, saya udah capek. Ya, tanda tangan absen ya. Absen. Kamu ngisi tanda tangan aja. Silakan sambil nunggu ini kalau masih ada pertanyaan. Saya mau nanya, Pak. Kalau yang spasial kemarin bentuk ini gimana? Apa? Iya, itu programming. Oh, itu maksudnya udah berapa? Kamu menginstal Java, kan program Java, bahasa pemrograman Java itu. Saya itu masih nanya ya, kok pulaunya kita dipakai ya oleh Bill Gates ya? Apa ini latar belakangnya nih? Saya nggak tahu, masih belum tahu gitu ya. Tapi dipakai program bahasa programming itu Java, ya. Jadi kamu install apa tadi? MySQL, Java, dan satunya lagi tadi kamu ganggu. NetBeans. NetBeans, kacang, pakai S. Nah, kamu boleh tanya mahasiswa yang muda lah biasanya ya, teman kamu ya, atau yang ini ya. Nah, dibantu sama dia lah, jangan saya. Karena kalau saya, kamunya apa namanya, bajakan, bahaya. Gitu. Ngerti nggak? Atau kamu datang ke Komlab, minta diinstalkan. Tadi ada apa? Satu lagi Tomcat. Bukan Tomcat ya. Tomcat itu ada di dalam XAMPP. 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 Nah, jadi berarti 4 ya? Bukan. X itu apa? X itu? Oh, XAM. Iya, X. A, alfa, mama, papa. 2 kali P-nya. Ya. Saya tutup ya. Itu baru, oh iya 4 ya. Java, MySQL, benar. NetBeans, ya. Nah, nanti saya akan ngajarin